pada tahun 2016 di jembatan Selat Bosporus, Turki. Kenan Sofuoglu, mantan pebalap Superbike asal Turki bersama Kawasaki, memecahkan rekor top speed motor produksi massal. Saat itu Kawasaki Ninja H2R dapat melaju di trek lurus hingga 400 km per jam dan dinobatkan sebagai motor tercepat saat itu. Di ajang balap MotoGP, Ducati saat itu memecahkan rekor sebagai motor factory balap dengan top speed terkencang yang dipecahkan oleh Andrea Iannone. Kala itu on track Ducati mampu tembus 365 kpj. Dan dinobatkan sebagai motor MotoGP yang memiliki top speed tercepat. Sebagai motor yang sama-sama cepat, apa jadinya ya kalau kita adukan kedua motor ini? Yuk kita bahas dalam segmen Auto Tech Talk. Di sektor mesin sebenarnya kedua motor secara kapasitas sama, 4 silinder 1000 cc. Namun Ducati menggunakan katup Desmodromic V4 engine, sedangkan Kawasaki menggunakan inline-4. V4 adalah mesin 4 silinder yang membentuk konfigurasi P. Konfigurasi P 90 derajat. Dan mesin ini fully naturally aspirated atau yang kita singkat NI. Mesin NI adalah mesin pada normalnya mesin, di mana udara dimasukkan ke ruang bakar secara alami mengikuti gerakan piston alami, bukan dipaksakan, dengan alat tambahan seperti supercharger atau turbocharger. Kawasaki Ninja H2R adalah motor yang termasuk ke dalam kelas supercharged supersport. Dalam artian mesin ini ditambahkan alat yang mampu mendongkrak performa mesinnya dibanding mesin standar atau NI. V4 Ducati menghasilkan power lebih dari 250 dk. Power sebenarnya dirahasiakan pabrik, kemungkinan mencapai 280 hingga 300 dk. Sedangkan Kawasaki H2R memiliki power hingga 297 daya kuda dengan bantuan supercharger. Pada versi H2 hanya 200 dk. Meski mendapat predikat salah satu motor produksi massal tercepat dan power besar, H2R tidak masuk dalam dunia balap. Karena motor ini tidak sesuai regulasi FIM, sejatinya pada ajang balapan dilarang menggunakan mesin dengan bantuan supercharger. Penggunaan supercharger dilarang FIM karena akan sangat susah sekali meregulasi motor ini saat balapan. Yo wong mesin normal diadu sama mesin ang dibantu pakai alat, ya sangat susah, terutama untuk ajang superbike. Apa jadinya jika kita adukan secara drag race? Mari kita lihat data analisisnya. Dalam kecepatan 0 hingga 100 km per jam, Ducati GP mampu diraih dengan waktu 2,52 detik, sedangkan H2R butuh waktu 3,7 detik. Tarikan awal Ducati menang. Selanjutnya 0 hingga 200 km per jam, Ducati mencatatkan 5,45 detik, sedang H2R 6,69 detik. Mulai meroket nih Ducati. 0 hingga 300 km per jam, Ducati makin cepat, hanya butuh 9,72 detik untuk tembus 300 km per jam, sedang H2R butuh 12,87 detik. Superioritas mesin MotoGP mulai terlihat kembali ketika komparasi mencatat kecepatan dari 0 menuju ke 340 km per jam. Ducati dalam 14 detik sudah mampu meraih speed ini, sedang H2R mulai melambat, butuh waktu 28 detik untuk mencapai speed ini. Mesin MotoGP ternyata benar-benar cepat dan nyaris tidak bisa dijabanin oleh Ninja H2R. Dari hasil ini kita bisa menilai bahwa motor prototip tetap bukanlah lawan motor produksi massal, meski dibantu supercharger. Kenapa ya? Yuk kita bahas.
bobot H2R mencapai 216 kg. Sedangkan Desmosedi CYP hanya 168 kg setara dengan berat motor 250 cc di Indonesia. Bobot sangat berpengaruh dalam meningkatkan performa suatu motor. Menurut para insinyur, menurunkan bobot lebih efektif dan efisien dalam performa suatu motor dibanding Anda mengupgrade habis-habisan di sektor mesin. Hal ini terbukti power to weight ratio Ducati MotoGP sangat mempengaruhi kecepatan dan akselerasi motor itu. Kedua, aerodinamika berperan penting. Meski H2R memiliki aerodinamika yang seperti mesin jet, tetapi tetap saja MotoGP lebih detail perhitungannya. Aerodinamika MotoGP berlaku bukan saat jalan lurus saja namun pada saat tikungan. Perhitungan aerodinamika ini membuat tentunya Ducati lebih balancing dalam segala lini. Semua bagian bodi Ducati MotoGP berfungsi untuk membentuk aliran udara yang terbaik untuk mendingkan cakram, center of gravity, downforce dan aerodinamis drag. Bahan bakar. Bahan bakar MotoGP pun khusus buat balap sedangkan H2R tentunya disesuaikan agar bisa mengkonsumsi BBM pada jalanan, karena tentunya berisiko gak laku. Kalau untuk ngisi bensin H2R harus pakai bensin khusus balap. Mau nyari di mana ya? Yang perlu diingat juga adalah GP memanfaatkan teknologi valve tanpa cam, yang kalau katanya Koenigsegg bisa nambah tenaga hingga 45%. Tentu akselerasi di semua RPM akan lebih SCP daripada H2R. Sistem camless ini lebih canggih dari VVT-i dan VVT. Sistem camless ini lebih canggih dan bikin kendaraan lebih bertenaga pula. Dari purpose pun sudah beda ya. Motor balap diproduksi untuk memenangkan suatu balapan, sedang H2R yang produksi massal tentunya harus memikirkan safety juga durabilitas. So tetap jika dibanding-banding ke motor GP adalah motor balap paling cepat di muka bumi. Sedangkan H2R adalah motor produksi massal tercepat. Dan tentunya soal balapan bukan hanya adu lurus aja, ada tikungan dan kontur jalan. Keep safe riding!